seandainya pun umpamanya kemarin saya yang presiden, saya lihat kok ini juga saya akan milih juga gitu untuk kabinet saya, iya kan? Permintaan akar rumput. Ya. Lalu bagaimana peluang 2024 supaya menang? Nah, dari awal kami juga sudah ingin ini diputuskan segera supaya kita bisa bersiap, ya, tidak seperti dulu lagi. Jadi bagaimana mungkin seorang Prabowo bisa menang di 2024 kalau pemilih terbesarnya anak muda? Mereka pasti cari yang muda juga, bukan yang sudah kakek-kakek yang zamannya saja sudah beda. Yang satu adalah generasi internet, sedangkan satunya generasi kuda gigit besi. Itulah kenapa PKS mencegah Anies Baswedan untuk berpasangan dengan Prabowo sesuai usulnya Gerindra. Karena Prabowo adalah kartu mati di 2024, nggak bisa dimainkan lagi. Hasil survei SMRC ini sangat menarik dan penting. Sekarang kita tahu, Prabowo masih berpeluang untuk maju sebagai capres. Sementara Anies nampaknya kehabisan bensin. Tapi sekarang kita tahu juga, salah seorang penantang terpenting adalah Ganjar Pranowo. 2024 skenario kodok Jokowi atas Prabowo. Prabowo yang tua, penuh kegagalan dan longsor. Sungguh kasihan. Tak ada yang menduga bahwa Jokowi akhirnya menang hat-trick atas Prabowo. Jokowi 2 kali menendang Prabowo dari capres. Yang terakhir, Jokowi sukses menundukkan Prabowo agar bersedia menjadi pembantunya alias menteri. Dan yang terakhir itu bisa dihitung sebagai kemenangan ketiga Jokowi. Dan jika nantinya Prabowo sah menjadi Menteri Pertahanan, maka Jokowi 100% telah berhasil menjinakkan Prabowo. Padahal semua orang tahu bahwa Prabowo itu adalah ketua Partai Gerindra, Presiden Kertanegara dan Presiden Purnawirawan TNI. Pertanyaan pertama yang muncul adalah mengapa Jokowi nekat mengambil Macan menjadi menterinya? Bukankah Prabowo itu disebut sebagai dalang penculikan mahasiswa di tahun 1998? Bukankah Prabowo itu seperti yang diakuinya nyaris mengkudeta Presiden Habibie? Dan yang paling aneh adalah, bukankah Prabowo itu adalah seterus sengit Jokowi di tahun 2019? Di operator istana menyebutkan bahwa ada 4 alasan mengapa Jokowi memelihara Macan yaitu Prabowo di dalam istana. Yang pertama, Prabowo diibaratkan saat ini sebagai rajanya preman. Ada jutaan preman kadal gurun yang berlindung di balik ketiaknya. Mereka ini berani nyinyir dan berdemo tidak henti kepada Jokowi karena ada perlindungan si Raja Preman Prabowo. Jika Jokowi merekrut si Raja Preman ini sebagai pembantunya, maka mudahlah membungkam para kadal gurun itu. Tujuan jangka pendeknya adalah menertibkan negara. Dan ketika si Raja Preman sudah direkrut, maka jutaan kadal gurun ini berpikir 2 kali untuk mengacaukan negara. Mereka dipastikan enggan karena ada si Raja Preman di sisi Jokowi. Ujung-ujungnya adalah para kadal gurun itu lebih memilih tiarap. Dan ketika kadal gurun tiarap, maka rencana idealisme Jokowi memajukan Indonesia bisa lebih terfokus. Jokowi fokus bekerja dan membangun sumber daya manusia Indonesia tanpa banyak gangguan. Artinya, Jokowi memberikan tugas kepada Prabowo mengurusi langsung para kadal gurun itu. Sementara Jokowi fokus pada cita-citanya, bagi Jokowi tidaklah mudah membungkam para kadal gurun tersebut. Mereka begitu banyak dan menyebar kemana-mana. Dalam waktu singkat mereka bisa menghimpun kekuatan untuk merongrong pemerintahan Jokowi. Namun dengan adanya Prabowo, maka tugas Jokowi lebih ringan. Biarkan Prabowo mengurusi kadal-kadal itu. Yang kedua, tujuan jangka panjangnya adalah 2024. Selain membungkam Anies Baswedan di DKI yang tak bisa bekerja, juga Jokowi dan PDIP ingin memastikan estafet kendali kekuasaan negeri berkesinambungan. Bukan tak mungkin Prabowo Puan akan maju menjadi capres dan cawapres pada 2024 nanti. Jokowi memastikan bahwa yang memegang pucuk pimpinan nasional berasal dari kaum nasionalis dan bukan dari kaum kadal gurun yang sekretarianis. KPU pada Pilpres 2019 lalu tidak mencantumkan batas usia maksimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Dan sejauh ini KPU hanya mencantumkan usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres. Itu artinya peluang Prabowo yang sekarang berumur 68 tahun dan nanti pada tahun 2024 dia berumur 73 tahun punya peluang menjadi capres. Jika Prabowo dan Puan menang, maka Prabowo kemungkinan hanya mampu menjadi presiden 1 periode saja. Karena pada tahun 2029 umur Prabowo sudah mencapai 78 tahun. Maka Puanlah yang menjadi capres. Tentu Puan akan didukung penuh Gerindra selain PDIP. Hitung-hitungan politik inilah yang mendorong Jokowi dengan restu Megawati untuk merekrut Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
Artinya, PDIP ingin melihat sejauh mana kiprah Prabowo jika menjabat dan bagaimana komitmennya untuk menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di negeri ini. Dan jika Prabowo punya komitmen tinggi terhadap NKRI, maka tidak sulitlah bagi PDIP mendukung pencalonan Prabowo menjadi presiden pada tahun 2024. Dan yang ketiga, Jokowi ingin agar setelah dia meletakkan jabatan sebagai presiden, ia digantikan oleh bekas menterinya. Jokowi ingin memastikan bahwa presiden berikutnya tidak mau mengobok-ngobok dirinya atau menyindir-nyindir dirinya setelah menjadi mantan. Jokowi tentu belajar dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terus baper karena gagal mengorbitkan orang-orangnya menjadi penggantinya. Dan yang keempat, Jokowi punya kalkulasi yang matang. Jika ternyata Prabowo nantinya tak bisa bekerja sebagai menteri, maka mudahlah baginya akan mereshuffle. Artinya, Jokowi bisa dengan mudah memecat Prabowo sebagai menteri kapan saja. Ini berarti jika Prabowo menyandang nama sebagai menteri pecatan, maka hal itu menjadi beban tersendiri pada Pilpres 2024 nanti. Dari pihak Prabowo bisa diajukan pertanyaan lain sebagai pertanyaan kedua. Mengapa Prabowo mau turun menjadi pembantunya Jokowi? Prabowo jelas sudah bosan menjadi pengangguran. Ia ingin membuktikan dirinya sebagai pejabat dan selama ini publik menilai Prabowo tidak berpengalaman menjadi pejabat publik selain di militer. Nah, inilah salah satu faktor kekalahan Prabowo melawan Jokowi. Dan demi Pilpres 2024, Prabowo rela turun setingkat menjadi menterinya Jokowi. Dan alasan kedua Prabowo adalah ia menyadari bahwa kaum nasionalis di negeri ini masih lebih banyak daripada kaum sektarian berbaju agama. Prabowo belajar dari Pilpres 2014 dan 2019 bahwa menunggangi agama dan kaum kadal gurun hasilnya kalah melulu. Saatnya kembali berpaling bersama kaum nasionalis dan bersama PDIP adalah pilihan tepat dan jitu. Sangat jelas sebenarnya ada deal-deal politik antara Prabowo dan juga Megawati Jokowi ke depannya. Dan dalam ilmu strategi politik, kemampuan Jokowi menundukkan Prabowo menjadi pembantunya adalah strategi kodok yang melompat jauh ke depan. Mari kita lihat sepak terjang Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan berhadapan dengan para kadal gurun. Pilpres 2009 dan 2014 adalah ajang kegagalan Prabowo. Prabowo hancur sebagai cawapres Megawati di tahun 2009 melawan SBY. Kemudian Prabowo dibantai oleh Megawati. Pada saat itu Megawati adalah kingmaker dari Jokowi di tahun 2014. Kendangan Prabowo bersama PDIP memang benar-benar luar biasa menyakitkan. Tersayat namun tidak berdarah. Gagal di dalam militer itu gawat. Kegagalan di dunia militer itu sangat tak bisa ditoleransi. Tak ada toleransi di dalam dunia militer. Berhasil atau mati. Kira-kira begitulah pendidikan militer. Hari-hari Prabowo menjadi sangat suram ketika karir militernya di stop dan dipecat lewat mahkamah militer. Karir militer gagal. Mau jadi apa? Bahkan ia sempat tidak rela dan kabur ke Yordania beberapa tahun pasca dipecatnya orang ini dari militer. Kalau militer gagal, politik gagal, mau jadi apa dia? Kesempurnaan dari kegagalan Prabowo itulah sangatlah hakiki dan sangatlah luar biasa memalukan. Prabowo itu sangat memalukan. Tapi sepertinya dirinya tidak ada malunya. Jika urat takut Jokowi putus, mungkin urat malu Prabowo putus. Indonesia tidak butuh pemimpin yang gagal. Indonesia butuh pemimpin yang direstui oleh mayoritas rakyat. Indonesia butuh pemimpin yang bisa mencintai Ibu Pertiwi. Ibu negara saja tidak ada. Gimana mau cinta Ibu Pertiwi? Indonesia itu butuh pemimpin yang mengerti masalah, bukan pemimpin yang megalomaniak yang bersifat gila kontrol alias control freak. Dan Indonesia tidak butuh control freak dan pelempar handphone. Asian Games saja tidak buka cabang permainan handphone throw dan itu mah cuma Prabowo saja. Indonesia cuma butuh pemimpin yang mumpuni dalam banyak bidang, bukan gagal dalam banyak bidang. Karir militer hancur, karir politik juga rusak. Ia bahkan sampai memaksa Ijtima Ulama untuk berubah dari memilih cawapres ulama jadi cawapres kardus. Benar-benar konyol. Gagal maning, gagal maning. Pertanyaan penulis sebenarnya sederhana. Pertanyaan saya ini sepertinya akan menjadi pertanyaan kita bersama. Lalu apakah pertanyaan itu? Bagaimana logikanya orang yang selalu gagal terus dalam karirnya dari militer, politik sampai keluarga bisa dipilih? Lalu bagaimana masa depan Indonesia jika orang yang selalu gagal ini memimpin Indonesia?